Baiklah, kita masuk materi pertama di semester 2, yaitu vektor. Sebelumnya, kalian sudah belajar vektor di mata pelajaran fisika. Di vektor ini ada yang dimaksud dengan besaran skalar dan juga besaran vektor. Apa perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor? Kalau besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai. Kalau besaran vektor, besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi bedanya di sini ya. Kalau besaran skalar dia tidak punya arah, kalau besaran vektor dia punya nilai dan punya arah. Misalkan di sini ada kotak A, B. Jarak antara dari sini ke sini itu 2 cm. Yang akan Ibu tanyakan, jaraknya berapa, perpindahannya berapa dari gambar yang ini. Jarak dari A ke B dapat kita ketahui 2 cm. Kalau perpindahan dari A ke B 2 cm ke arah kanan. Ini perpindahannya, ada arahnya. Berarti perpindahannya 2 cm ke kanan. Dari dua contoh ini, jarak dan perpindahan, yang mana yang besaran skalar dan yang mana yang besaran vektor? Yang contoh dari besaran skalar yaitu jarak. Kenapa? Karena tadi definisinya besaran yang hanya memiliki nilai. Berarti 2 cm ini nilainya. Sedangkan perpindahan masuk di besaran vektor karena dia punya nilai dan punya arah. Nilainya 2 cm, arahnya ke kanan. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Kita lanjutkan dengan penulisan dan notasi vektor. Di sini ada titik A ke titik B. Titik A ini disebut dengan titik pangkal atau titik awal. Yang B ini disebut dengan titik ujung atau titik akhir. Penulisan vektor bisa dituliskan dengan huruf kapital dikasih panah ke atas. Ini dinamakan dengan vektor A. Atau kita tuliskan menggunakan huruf kapital dua-duanya dikasih panah di atas. Ini dinamakan dengan vektor AB. Titik pangkalnya A dan titik ujungnya B. Kalau vektor BA berarti gambarnya menjadi kebalikannya, titik pangkalnya B, titik ujungnya A. Seperti itu. AB itu, untuk mencari AB, maka B, vektor B dikurangi dengan vektor A. Kalau kita mau mencari nilai BA, maka itu sama dengan vektor A dikurangi dengan vektor B. Jadi nanti kalau misalkan ada vektor RS, maka vektor S dikurangi dengan vektor R. Kalau vektor PQ berarti vektor Q dikurangi dengan vektor P. Dari kedua ini, dari vektor AB
dan vektor BA ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Maka dapat kita tarik kesimpulan, vektor AB itu tidak sama dengan vektor BA. Kalau vektor AB berarti vektor B dikurangi vektor A. Kalau vektor BA, vektor A dikurangi vektor B. Jadi AB tidak sama dengan vektor BA. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan vektor. Di dalam buku solatif kalian itu ada di halaman 77. Di situ ada 3 cara. Yang pertama menggunakan cara segitiga. Misalkan di sini ada vektor A. Di sini ada vektor B. Maka vektor A ditambah dengan vektor B dengan menggunakan cara segitiga. Kita tulis dulu vektor A-nya. Vektor B-nya diletakkan di titik ujung vektor pertama atau di titik ujung vektor A-nya. Maka ini tadi disebut dengan titik awal, ini disebut dengan titik ujung. Kita letakkan vektor B-nya di titik ujung vektor A. Berarti kita lanjutkan di sini naik ke atas, ini disebut dengan vektor B. Yang dimaksud dengan vektor A tambah B, kita tarik garis dari titik awal vektor A ke titik akhir vektor B, kasih panahnya di sini. Maka ini disebut dengan vektor A tambah vektor B. Kalau vektor A dikurangi dengan vektor B, kita tuliskan vektor A-nya dulu. Vektor A-nya seperti ini. Ini dimaksud vektor A min vektor B. Kalau vektor B tadi dia seperti ini, maka min vektor B-nya besarnya sama, hanya arahnya saja yang berbeda. Berarti tadi kalau dia ke kanan atas seperti ini, jadi min vektor B-nya ke bawah. Ini min vektor B. Kalau cara segitiga tadi, kita letakkan vektor keduanya di titik ujung vektor pertama. Ini titik awal, ini titik ujungnya. Jadi min vektor B tadi seperti ini, maka kita pindahkan. Ini min vektor B. Yang dimaksud dengan vektor A dikurangi vektor B, tarik garis dari titik awal vektor A ke titik akhir vektor B-nya. Tarik garis, maka inilah yang dimaksud dengan vektor. Kasih panah, vektor A kurangi dengan vektor B. Itu kalau kita menggunakan cara segitiga. Selanjutnya, kalau kita menggunakan cara jajar genjang. Cara jajar genjang, ini misalkan vektor A, ini vektor B-nya. Maka vektor A ditambah dengan vektor B. Kita buat dulu garis vektor A-nya. Kita buat vektor A-nya. Ini vektor A. Kalau tadi di segitiga, vektor keduanya kita letakkan di titik akhir vektor pertama. Kalau di jajar genjang, vektor keduanya kita letakkan di titik awal vektor pertama. Ini titik awal, ini titik akhir. Berarti vektor B-nya kita mulai di titik awalnya. Kita naikkan ke atas, ini vektor B-nya. Kita tarik garis sejajar dengan vektor A. Tarik garis sejajar dengan vektor B-nya. Oke. Yang dimaksud dengan vektor A tambah B, dari titik awal A dan B tadi, tarik garis ke ujung, kasih panahnya. Ini maksud dengan A tambah B. Kalau A kurang B, sama, kita buat vektor A-nya. Ini vektor A-nya.
vektor min B. Kalau tadi B-nya seperti ini, maka min B besarnya sama, hanya arahnya yang berbeda. Berarti dari sini ke sini, panahnya di bawah, min vektor B. Sama juga, kalau vektor A-nya ke kanan, maka kalau min vektor A berarti dia ke kiri. Ini min vektor A. Besarnya sama, hanya arahnya yang berbeda. Tadi kalau cara jajar genjang kita letakkan di titik awal. Ini titik awal, ini titik akhir. Min vektor B tadi seperti ini, maka kita tarik min vektor B. Tarik garis sejajar vektor A. Tarik garis sejajar vektor B-nya. Maka ini maksud dengan A kurang B dari titik awal A dan titik awal min B tadi di sini. Kita tarik garis, kasih panahnya di sini. Maka ini maksud dengan A dikurangi dengan vektor B-nya. Jadi perbedaan antara jajar genjang dan segitiga. Kalau segitiga, vektor keduanya kita letakkan di titik akhir. Nanti tarik garis dari titik awal ke titik akhir, kasih panahnya. Kalau cara jajar genjang, titik kedua, vektor keduanya diletakkan di titik awal. Ini tadi vektor A, titik awal, titik akhir. Vektor B-nya kita letakkan di titik awal vektor pertama. Tarik garis sejajar A, tarik garis sejajar B, maka dia berbentuk jajar genjang nanti. Yang dimaksud dengan A tambah B, titik awal dan titik awal vektor A dan titik awal vektor B. Berarti dia di sini. Tarik garis, kasih panah, itu A tambah B. Kalau dia min B atau dia min A, besarnya sama, hanya arahnya yang berbeda. Kalau A ke kanan, maka min A ke kiri. Besarnya sama. Ini juga. Oke. Nanti kita lanjutkan yang cara poligon. Cara ketiga yaitu menggunakan cara poligon. Cara poligon ini sama dengan cara segitiga. Vektor keduanya kita letakkan di titik akhir vektor pertama. Perbedaannya, kalau cara segitiga yang diketahui hanya 2 vektor saja. Tapi kalau cara poligon itu lebih dari 2 vektor. Cara poligon atau ini nama lainnya segi banyak. Jadi kalau diketahuinya lebih dari 2 vektor, maka gunakan cara poligon. Kita cari vektor B tambah vektor D tambah vektor A tambah vektor C. Kita buat B-nya. B-nya seperti ini. Ini vektor B tambah vektor D. Ini vektor D. Kita letakkan di titik akhir. Ini titik awal, ini titik akhir. Berarti kita lanjutkan. Ini vektor D-nya. Selanjutnya vektor A. Vektor A arahnya ke bawah di titik akhir. Ini titik akhir, ini vektor A. Selanjutnya tambah vektor C. Vektor C seperti ini, maka kita tambah vektor C-nya. Yang dimaksud dengan B tambah D tambah A tambah C itu dari titik awal vektor B ke titik akhir vektor C. Kasih panahnya di sini. Maka ini yang dimaksud dengan B tambah D tambah vektor A dan tambah vektor C. Jadi kalian letakkan vektor berikutnya itu di titik akhir vektor sebelumnya. Oke, contoh keduanya silakan kalian gambarkan nanti di buku catatannya. Gimana gambar kalau vektor D kurangi vektor A tambah vektor B dikurangi dengan vektor C. Ingat kalau dia ada min seperti ini, besar vektornya sama, hanya arahnya saja yang berbeda. Jadi kalau misalkan A-nya ke bawah, maka vektor min A-nya ke atas. Begitupun yang B, C, dan D. Ini silakan kalian gambarkan sendiri.